Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NPM 1804040042, kelas SIC, mata kuliah Manajemen Perusahaan. Dari materi yang telah diberikan, jelaskan materi manajemen strategi. Pengertian manajemen strategi yaitu manajemen strategi yang ialah suatu tindakan dan keputusan yang bisa dipergunakan untuk memformulasikan dan juga mengimplementasikan strategi yang mempunyai daya saing yang tinggi dan sesuai dengan perusahaan ataupun lingkungan agar tercapai target maupun sasaran dari organisasi. Tujuan manajemen strategi yang pertama, mengevaluasi dan menjalankan strategi yang sudah dipilihnya dengan cara efektif dan efisien. Yang kedua, untuk melakukan evaluasi kinerja, meninjau, mengkaji ulang, melaksanakan penyesuaian dan mengoreksi apabila terdapat kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan suatu strategi. Yang ketiga yaitu memperbarui strategi yang telah dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang keempat yaitu untuk meninjau kembali dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman bisnis yang ada. Yang kelima yaitu agar bisa melaksanakan inovasi atas produk maupun barang supaya sesuai dengan selera dari konsumen. Selanjutnya, manfaat manajemen strategi. Yang pertama, proses dari manajemen bisa menghasilkan sebuah keputusan yang paling baik, sebab interaksi kelompok yang mengumpulkan bermacam-macam keputusan strategi yang lebih besar ataupun banyak. Yang kedua, aktivitas dari formulasi strategi bisa mempertinggi kemampuan dari perusahaan dalam menghadapi bermacam-macam masalah yang sedang dihadapinya. Yang ketiga yaitu keterlibatan dari pegawai dalam formulasi strategi bisa memperbaiki pengertian mereka atas penghargaan produktivitas di dalam setiap perencanaan strategi. Hasilnya akan membuat motivasi kinerja pegawai semakin tinggi. Yang kedua, dari penjelasan soal nomor 1 dijelaskan strategi bisnis Wardah atau Honda. Di sini aspek produk, PT Pragon Teknologi dan Inovasi menetapkan strategi produknya yaitu dengan menggunakan bahan yang aman dan halal. Artinya perusahaan tidak menggunakan bahan alkohol pada setiap produknya. Kemudian dari segi desain, produk Wardah diciptakan seminimalis mungkin sehingga mudah untuk digunakan dan mudah untuk dibawa kemana saja. Aspek harga. Dari segi penetapan harga saat ini produk Wardah disasarkan pada konsumen dari kelas menengah dan yang lebih menginginkan produk yang berbahan aman juga halal. Sehingga PT Paragon Teknologi and Innovation menetapkan harga setiap produk yang sesuai, yaitu kisaran harga mulai dari 30.000 sampai dengan 100.000. Dari aspek lokasi, strategi PT Paragon dalam memasarkan produk Wardah dari segi lokasi, perusahaan menargetkan jumlah lokasi distribution center menjadi 50 tempat di seluruh dunia. Pihak perusahaan memberikan peluang bagi pengusaha-pengusaha butik untuk menjual produk Wardah di toko-toko butik, sehingga masyarakat lebih mudah untuk membeli produk Wardah tanpa harus pergi ke pusat perbelanjaan. Dari aspek promosi, pada aspek promosi perusahaan telah melakukan berbagai strategi dalam mempromosikan produk-produk Wardah, yaitu melakukan strategi promosi melalui media sosial, promosi melalui center penjual resmi produk Wardah, bahkan pihak marketing bekerja sama dengan beberapa artis untuk mempromosikan produk tersebut dari Wardah melalui iklan dan melakukan tur ke beberapa kota besar untuk mempromosikan produk tersebut. Yang ketiga yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan etika bisnis dan tanggung jawab. Yaitu etika bisnis adalah cara untuk berbisnis dan meliputi semua bagian yang berhubungan dengan perusahaan, masyarakat, dan individu. Peran dari etika bisnis pada sebuah perusahaan adalah untuk membentuk perilaku karyawan dan
pimpinan agar hubungan antara karyawan, perusahaan, dan berbagai pihak internal dan eksternal lain tetap sehat. Sedangkan pengertian yang mengenai tanggung jawab yaitu kesadaran seorang terhadap perbuatan maupun perilaku yang secara sengaja itu meskipun tidak sengaja memperlakukannya. Tanggung jawab bisa dilakukan pada kondisi di mana seorang dalam keadaan sadar. Apabila seorang tersebut memiliki suatu sifat tanggung jawab, maka dirinya tergolong menjadi pribadi yang memiliki kejujuran serta kepedulian yang tinggi. Namun apabila seorang itu kehilangan suatu sifat tanggung jawab, akan terdapat pihak yang lain untuk memaksakan tanggung jawab tersebut. Adanya pernyataan bahwa tanggung jawab sosial dan CSR merugikan bagi perusahaan karena dapat mengganggu profit dan membutuhkan biaya yang besar. Apakah setuju dengan pendapat tersebut? Saya sendiri tidak, karena setiap bentuk perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan lingkungan sekitarnya melalui program-program sosial seperti program pendidikan dan lingkungan dan lain sebagainya. Yang demikian itu disebut corporate sosial, merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya. CSR di Indonesia datang di akhir dekade 1990-an. Kondisi penting yang melahirkan CSR di Indonesia karena gerakan sosial berupa tekanan dari LSM lingkungan, LSM buruh, serta LSM perempuan. Selain itu adanya kesadaran untuk menjalankan praktik CSR dari perusahaan. Program CSR sudah mulai bermunculan di Indonesia seiring telah disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.